itu walaupun ibaratkan dengan pepohonan dijadikan pena dan dedaunan dijadikan kertas dan lautan dijadikan sebagai tintanya, maka semua itu tidak dapat untuk mencatat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang salah satu nikmatnya adalah kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan tugas kita, yaitu muhadharah. Kedua kalinya salawat dan salam telah kita aturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah memperjuangkan Islam ini dengan begitu banyak pengorbanan beliau, tetes keringat beliau, tetes darah beliau, harta beliau curahkan untuk menegakkan agama Allah, yakni Islam. Jadi kita sampai sekarang bisa menikmati agama Islam sampai ke Indonesia. Selanjutnya pada malam hari ini, kenapa kita itu dituntut untuk menuntut ilmu? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim wal muslimah." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita ini hampir semuanya itu membutuhkan yang namanya ilmu. Kegiatan kita sehari-hari, jual beli, apalagi terus kita belajar berjalan, karena kita butuh ilmu. Kita harus belajar. Dari kecil itu kita diajarkan untuk berjalan. Kalau kita dari kecil nggak diajarin berjalan, emang apa bisa kita berjalan? Jadi itulah mengapa Rasulullah SAW menuntut kita agar kita itu menuntut ilmu. Karena orang yang tidak menuntut ilmu itu diibaratkan seperti binatang ternak yang tahunya ya cuma tidur, makan, kawin, tidur lagi, cuma itu aja. Jadi alasan kenapa kita menuntut ilmu itu agar kita itu tidak terombang-ambing di dunia yang fana ini, agar kita tuh tahu apa yang harus kita kerjakan, apa tujuan kita itu hidup itu buat apa. Karena kita itu sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, sudah seharusnya itu kita menuntut ilmu itu butuh yang namanya kesabaran. Karena ketika kita menuntut ilmu tanpa adanya kesabaran itu, kita itu akan cepat yang namanya menyerah. Jadi sedikit kita futur, dikit-dikit kita malas, gara-gara ini kita menjadi lemot, malas, segala macam. Itu tuh butuh yang namanya kesabaran. Karena menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya instan. Baru kita masuk pondok, keluar lagi langsung dapat ilmu, enggak. Semua itu butuh proses. Adapun kita itu bisa kita lahir ke dunia itu juga butuh proses. Jadi enggak tiba-tiba ada muncul itu, enggak. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu butuh yang namanya proses. Gimana sih cara kita bisa mendapatkan ilmu yang ilmu itu barokah, bisa kita amalkan dengan baik, bisa kita sebarkan ke orang-orang di sekitar kita. Jadi salah satunya ialah kita itu harus yang namanya berkhidmat kepada guru kita. Jadi keberkahan ilmu itu terdapat pada guru kita. Jadi ketika kita akhlaknya bagus, kita hormat kepada guru kita, kita berbakti kepada guru kita, insya Allah walaupun ilmu yang kita dapatkan itu sedikit, insya Allah ilmu itu dapat berguna untuk kita ke depannya. Jadi beda halnya
kita talim itu karena pada zaman itu tuh banyak orang itu rajin menuntut ilmu tapi tidak tahu, rajin menuntut ilmu tapi itu nggak tahu, tapi ilmu itu tuh kayak hampa, jadi nggak berkah. Mungkin karena muridnya kurang berhikmat pada gurunya, makanya beliau itu mengarang kitab Ta'lim agar orang-orang itu tuh tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu yang berkah, bagaimana ilmu itu dapat kita amalkan dan kita sebarluaskan ke orang-orang sekitar kita. Dan ilmu itu, ilmu yang sering ada di kehidupan kita sehari-hari itu ibaratkan makanan yang kita konsumsi sehari 3 kali, seperti mungkin contohnya ilmu jual beli, karena kan setiap kita pasti ada barang-barang ataupun jual beli di mana-mana di kalangan kita sehari gitu. Kita harus tahu bagaimana jual beli yang benar, jangan sampai kita itu sembarangan, tahu-tahu itu riba, tahu-tahu boron, kan bahaya. Dan ilmu yang jarang, yang hanya diperlukan di keadaan tertentu itu ibaratkan obat, seperti ilmu kedokteran yang kalau ada orang sakit itu diperlukan, ataupun ilmu harta waris. Nah itu kan diperlukan ketika ada yang meninggal dan kita memerlukan ilmu itu, karena jika kita tidak menggunakan ilmu harta waris dengan membagikan harta waris tanpa ilmu harta waris, itu tuh akan terjadi konflik yang sangat besar. Seperti di sinetron itu kan sampai bunuh-bunuhan demi mendapatkan harta. Aku mau rumah ini karena lebih tua, jadi kan enggak seperti itu cara membagikan harta waris. Jadi seperti itulah kita seharusnya sebagai penuntut ilmu itu harus selamanya berkhidmat kepada guru kita agar ilmu kita itu berkah, dan harusnya kita itu bersabar dalam menuntut ilmu agar semua proses yang kita jalani, berat mudahnya, senang enggaknya, itu tuh kita dapatkan dan akan menjadi pengalaman kita, dan dapat kita curahkan pengalaman